Pernahkah kamu merasa jadi orang yang paling kecil di sebuah ruangan? Pernahkah kamu dipandang rendah, dihina, bahkan dianggap tak berarti hanya karena kamu berbeda? Pernahkah kamu dihancurkan dengan kata-kata sampai kamu lupa rasanya percaya diri? Pernahkah kamu berjalan melewati orang-orang yang tersenyum di depanmu, tapi menusuk di belakangmu? Dipermalukan, ditertawakan, dijadikan bahan lelucon hanya karena mereka takut melihat potensi yang kamu miliki. Pernahkah kamu menangis dalam diam ketika malam terlalu sepi dan dunia terlalu kejam? Ketika satu-satunya yang bisa kamu peluk hanya bantal basah karena air mata? Saat orang-orang yang kamu anggap teman justru menjadi orang pertama yang menjatuhkanmu. Kalau kamu pernah merasakan itu, video ini untuk kamu. Hari ini, aku akan tunjukkan caranya. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk membuat mental mereka hancur perlahan, tanpa kamu menyentuh mereka sekalipun. Dengan satu senjata yang mereka tak akan pernah bisa kalahkan, pikiran positifmu. Dengar baik-baik, musuh-musuhmu tidak pernah takut dengan fisikmu. Mereka tidak pernah takut dengan kata-katamu. Yang paling mereka takuti adalah saat kamu tetap kuat, tetap tersenyum, dan tetap berdiri di saat mereka pikir kamu pasti jatuh. Saat kamu masih bisa bangun dari kejatuhan itu. Saat kamu buktikan, apa yang mereka ucapkan dulu hanyalah omong kosong. Kamu tahu kenapa mereka merendahkanmu? Karena mereka takut melihat potensi yang kamu miliki. Karena jauh di dalam hati mereka tahu kamu punya sesuatu yang mereka nggak pernah bisa capai. Jadi mereka coba hancurkan mentalmu. Mereka coba patahkan semangatmu. Karena mereka nggak sanggup lihat kamu sukses. Diam itu senjata paling mematikan. Dengar baik-baik, nggak semua hinaan itu perlu kamu bales. Nggak semua omongan jelek itu butuh klarifikasi. Kadang, diam itu adalah jawaban paling menyakitkan buat orang yang hatinya penuh kebencian. Saat mereka ngata-ngatain kamu tetap tenang. Saat mereka nunggu kamu marah, nunggu kamu ngamuk, nunggu kamu bala alas, kamu cukup senyum aja. Karena di momen itu, tanpa kamu sadari, diam kamu justru jadi suara paling keras di kepala mereka. Suara yang bikin mereka nggak bisa tidur, suara yang bikin mereka mikir, kok dia nggak bereaksi ya? Keheningan kamu itu akan lebih ganggu mental mereka daripada ribuan kata makian. Percaya deh, semakin kamu tenang, semakin kamu kalem, semakin mereka gelisah sendiri. Karena orang yang kuat itu bukan yang paling keras suaranya, tapi yang paling tenang di tengah badai. 2. Berhasil dalam diam. Pernah nggak kamu ngerasain ketika orang-orang mulai meremehkan kamu? Mereka ketawa waktu kamu gagal. Mereka bisik-bisik di belakang punggungmu, seolah-olah mereka lebih tahu masa depanmu daripada dirimu sendiri. Tapi, kamu diam. Kamu tahan. Kamu nggak banyak cerita. Kamu nggak sibuk klarifikasi. Kamu nggak pamer rencana. Karena kamu tahu, rencana itu bukan buat diumumin, tapi buat diwujudin. Berhasil dalam diam itu kayak ngasih tamparan ke orang-orang yang pernah ngerendahin kamu, tanpa harus ngangkat tangan, tanpa harus teriak, aku bisa. Karena yang benar-benar sukses, nggak perlu teriak, cukup diam, cukup jalan terus. Lakuin apa yang kamu bisa, pelan-pelan, 1 langkah, 2 langkah, dan saat waktunya tiba, ketika hasil itu muncul, ketika kamu berdiri di atas keberhasilanmu, itu jadi tamparan paling pedih buat mereka. Karena apa? Karena orang yang pernah ngeremehinmu gak akan kuat ngelihat kamu ada di tempat yang dulu mereka bilang kamu gak pantas. Dan saat itu, kamu gak perlu balas dendam. Kamu gak perlu ngomong apa-apa. Keberhasilanmu akan jadi suara yang paling bising di kepala mereka. Dan yang lebih pedih lagi, kamu bisa senyum tanpa harus nyakitin siapa-siapa. Kenapa harus diam? Karena saat kamu banyak bicara soal rencana, banyak orang yang sebenarnya cuma pura-pura dengerin, tapi sebenarnya nunggu kamu jatuh. Biarkan mereka penasaran. Biarkan mereka nggak tahu. Karena misteri itu lebih menakutkan daripada ancaman. Dan begitu hasilnya datang, itu bukan cuma keberhasilan, tapi pelajaran buat orang lain. Jangan pernah remehkan orang yang terus berusaha meskipun dalam diam.
Jadi kalau hari ini kamu lagi diremehkan, dibully, direndahkan, tenang aja. Kamu tinggal siapin panggungmu. Nanti saat lampu sorotnya nyala, kamu bakal tunjukin siapa kamu sebenarnya. Bukan buat mereka, tapi buat kamu sendiri. Buat harga dirimu, buat hidupmu. Berhasil dalam diam, itu cara paling elegan buat bikin mental musuh runtuh. 3. Jaga aura positifmu. Orang yang membencimu ingin melihatmu stres, jatuh, marah, dan gagal. Saat kamu tetap tersenyum, tetap tenang, tetap ramah, itu akan membakar hati mereka pelan-pelan. Aura positif adalah racun tanpa bau bagi orang yang penuh kebencian. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak apapun yang kamu lakuin, tetap aja ada orang yang nggak suka? Entah itu cara kamu ngomong, cara kamu jalan, bahkan cuma karena kamu bahagia, mereka tetap nyinyir. Kenapa? Karena orang yang benci sama kamu itu nggak pernah butuh alasan buat nggak suka. Mereka pengennya kamu marah. Mereka ngarep kamu stres. Mereka nunggu kamu jatuh. Mereka mau lihat kamu emosi dan meledak biar mereka bisa ketawa puas. Tapi tahu nggak, senjata paling ampuh buat ngelawan, itu semua bukan kata-kata kasar, bukan bentakan, bukan balasan, tapi aura positifmu. Bayangin gini, ketika orang ngomongin kamu di belakang, kamu tetap senyum. Waktu mereka nyinyir, kamu tetap ramah. Saat mereka harap kamu gagal, kamu malah makin tenang. Itu loh, rasanya kayak nyiram bara api di hati mereka. Mereka bakal makin panas sendiri. Karena aura positifmu itu racun tanpa bau. Mereka nggak bisa lihat, tapi mereka bisa ngerasain. Dan itu yang bakal mengganggu pikiran mereka pelan-pelan. Kenapa harus jaga aura positif? Karena saat kamu menjaga energi baik dalam dirimu, kamu nggak ngasih ruang buat orang lain ngontrol emosimu. Kamu tetap pegang kendali atas pikiran, perasaan, dan langkahmu sendiri. Ingat, orang yang hidupnya dipenuhi kebencian gak akan pernah kuat ngelihat orang lain bahagia. Dan saat kamu bisa tetap bahagia, di saat mereka berharap kamu hancur itu sebenarnya udah kemenangan buat kamu. 4. Tingkatkan diri setiap hari. Pernah gak kamu ngerasa makin kamu fokus sama hidupmu, makin banyak orang yang kayaknya sengaja cari celah buat ngejatuhin? Mereka nyinyir, ngata-ngatain, bawa-bawa masa lalumu, nyari kesalahan kecil yang sebenarnya nggak penting. Tapi justru di situ kamu harus mulai sadar. Semakin kamu naik, semakin kencang angin yang nerpa. Dan cara terbaik buat ngelawan itu semua bukan dengan balas nyinyir, bukan dengan ikut perang kata-kata, tapi sibuklah memperbaiki dirimu. Kenapa? Karena semakin kamu sibuk ningkatin diri, semakin kamu nggak punya waktu buat mikirin orang-orang toksik itu. Hari-harimu bakal dipenuhi sama hal-hal yang lebih penting. Belajar hal baru, nambah skill, beresin target, fokus sama impian. Lama-lama, kamu bakal ninggalin mereka jauh di belakang. Yang dulunya berani nyindir, pelan-pelan cuma bisa iri dalam diam. Karena apa? Karena gap antara kamu dan mereka makin lebar. Kamu naik kelas, mereka masih di tempat yang sama. Sima, maafkan tapi jangan lupakan. Orang bijak memaafkan bukan karena lemah, tapi karena tahu hidup terlalu singkat untuk dipenuhi dendam. Tapi jangan lupa pelajaran dari setiap pengkhianatan. Maafkan mereka, tapi jadikan itu bahan bakar untuk bangkit lebih tinggi. Kita nggak bisa pilih siapa aja yang bakal nyakitin kita. Kadang, orang yang kita percaya justru yang nusuk dari belakang. Kadang, orang yang kita tolong malah yang ngata-ngatain kita di belakang. Dan rasanya perih banget. Kayak pengen bales, kayak pengen nunjukin ke mereka. Lihat nih, nanti gue jadi apa? Tapi gini, hidup itu terlalu singkat buat diisi dendam. Kalau kamu terus simpen rasa sakit itu, yang rugi bukan mereka, kamu sendiri. Karena setiap kali kamu ingat kejadian itu, hatimu luka lagi, kepalamu berat lagi, hatimu sesak lagi. Tapi jangan salah paham, memaafkan bukan berarti kamu lemah. Memaafkan itu keputusan orang kuat, karena orang kuat tahu dia bisa berdamai sama masa lalunya dan melangkah tanpa harus nyeret-nyeret rasa benci. Tapi jangan juga lupakan pelajarannya. Ingat baik-baik siapa yang pernah nyakitin kamu. Ingat caranya mereka nyakitin kamu. Bukan buat dendam, tapi buat pelajaran.
biar kamu nggak jatuh di lubang yang sama 2 kali. Ingat, kamu tidak perlu menodai tanganmu untuk menang. Kadang, cara terbaik menghancurkan mental musuh adalah dengan tetap bahagia, tetap sukses, dan tetap positif, karena tidak ada yang lebih menyakitkan bagi orang yang membencimu selain melihatmu terus bersinar. Jika menurutmu video ini bermanfaat, subscribe, like, dan share ke teman-temanmu.